memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kami juga boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau yang akan memberkati setiap puji-puji dan sembah kami Tuhan agar bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara percaya kalau Tuhan Yesus amat cinta pada kita semua, amin. Maka dari itu kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Yang bersuka cita mari sama-sama nyanyikan. Oh gila. Tuhan Yesus
kebenaran Tuhan, amin. Mari kita sama-sama membawa syukur kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan Tuhan, sungguh besar anugerah. Kami mau bawa kerinduan kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu, untuk membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah semakin hari kami boleh semakin diubahkan Tuhan. Kau yang mampu mengubahkan hati kami, mengubahkan pikiran kami Tuhan, agar kami juga boleh memiliki kasih yang serupa dengan kasih-Mu Tuhan. Setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku.
ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Amin. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih Bapak. Ini menjadi ungkapan hati kami semua. Biar hati kami, mata kami, kehidupan kami sama seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak urapi firman-Mu buat kami semua, agar Tuhan firman-Mu membangkitkan setiap kami, agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, pikiran yang menangkap dan mengerti apa yang Roh Kudus-Mu sampaikan kepada kami hari ini. Dan kami akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan kita baik, Tuhan kita hebat. Amin. Biarlah kita semua akan mengalami dalam kehidupan kita. Shalom saudaraku. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Ya, sama-sama katakan puji Tuhan, aku diberkati. Yang nggak bisa bahasa Indonesia, katakan gini, praise the Lord, I am blessed. Ya, terserah mau yang mana. Apa kabar saudaraku? Praise the Lord, I am blessed. Yang nggak bisa bahasa Indonesia, praise the Lord, I am blessed. Puji Tuhan, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu janji Tuhan. Dan ingat baik-baik bahwa selalu Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, hari ini semua punya HP ya? Punya? Ada yang nggak punya? Kalau nggak ada yang punya HP, nanti ada yang beli ya. Tapi bukan saya. HP apa juga nggak apa-apa. Yang penting HP. Nah, saudaraku, pasti saudara pernah mengalami namanya ngehang istilahnya. HP-nya nggak bisa diapa-apain, ya. Kok gini sih? Di scroll nggak bisa, gitu ya. Itu satu-satunya jalan harus di restart ulang. Di restart betul. Di restart lagi ada istilah reboot ya. Di reboot ya. Terus reboot ya. Ini pokoknya di restart lah pokoknya gitu ya. Nah itu bisa bagus lagi HP-nya ya. Kadang kehidupan kita juga seperti itu. Kita merasa capek, kita merasa gagal, ya ada luka-luka di masa lalu ya bikin trauma. Ada yang pernah luka di masa lalu? Itu kadang-kadang membuat kita trauma, saudara. Ya, yang membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah kita jalan di tempat, nggak ada kemajuan, ya. Dan itu kehidupan seperti itu harus di-restart. Kata sama-sama katakan di-restart. Agar apa? Kembali fresh lagi seperti handphone yang tadi ngehang. Ketika di-restart, fresh lagi, bagus lagi. Kehidupan juga harus di-restart. Dan ini bukan kata saya. Tuhan ingin kita semua di-restart. Oleh sebab itu, judul firman Tuhan pada hari ini adalah Restart You. Sama-sama katakan restart you. Bilang sama suami atau istri atau anak-anaknya, restart you. Bilang sama diri sendirinya, restart me. Ya, saudaraku. Artinya memulai kembali Anda, tetapi yang baru. Ya, restart you itu artinya memulai kembali Anda yang baru. Ya. Nah, di tengah tahun ini, di bulan Juni, ya, ini udah tengah tahun. Saatnya kita merestart ulang kehidupan kita. Ya, kita akan baca beberapa ayat tentang restart. Yang pertama kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31. Ternyata ini tentang restart. Coba sama-sama baca 1, 2, 3. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu artinya posisi yang siap sedia. Dia menanti-nantikan Tuhan. Kapanpun waktunya, apapun masalahnya, dia menantikan Tuhan, itu restart. Dia mendapatkan kekuatan baru. Ya.
Ayat lain 2 Korintus 5 ayat 17 ini ayat tentang restart soalnya. Sama-sama baca 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini dikatakan ciptaan baru. Dalam New International Version, dalam bahasa Inggris dikatakan new creation. Itu benar-benar ciptaan baru. Bukan yang lama diperbaiki, tidak, tetapi digantikan dengan yang baru. Ya, ini seperti HP versi 17 misalnya digantikan dengan versi 21. Ya, versi 3 digantikan dengan versi 7. Misalnya seperti itu. Jadi tidak diperbaiki tetapi diganti yang baru. Ini yang Tuhan janjikan buat kita semua. Ketika kita di restart, kita memulai dengan sesuatu yang baru. Ya. Oke. Restart bukan cuma ulang dari awal. Next slide. Ya. Tetapi memulai lagi dengan sistem yang baru dari Tuhan. Restart itu bukan cuma dari awal, mengulang dari awal, tetapi dengan sistem yang baru dari Tuhan. Contoh di Alkitab ada Petrus. Kalau saya sebut Petrus, ada yang ingat apa yang ada di benak saudara? Petrus, contoh ini, menyangkal berapa kali? 3 kali. Ya. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Kebayang gak saudara? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Itu artinya karirnya akan hancur. Rasa bersalahnya sangat berat. Tetapi Tuhan gak bilang, udah Petrus kamu tidak diampuni. Dosa kamu begitu banyak. Menyangkal. Bayangin, mengkhianati. Ya, dia menyangkal Yesus, tidak mengakui Yesus. Kamu udah berdosa, kamu masuk neraka aja. Yesus nggak bilang itu, saudara. Tapi dia katakan, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali dia katakan? 3 kali juga. Saudara lihat angka ini, 3 kali dia menyangkal, 3 kali dia diteguhkan lagi. Apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihimu, kata Petrus. Apakah engkau mengasihi? Aku mengasihimu, Tuhan. Ketiga kali dia tanya, apakah engkau mengasihimu? Dia meneteskan air mata. Aku mengasihimu, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya ketika dia jatuh, dia di-restart ulang oleh Tuhan. Diperbaharui lagi 3 kali. Sampai dia mendapatkan satu keteguhan yang luar biasa. Artinya, ketika kita hidup dalam dosa, hidup di dalam dunia ini penuh dengan dosa dan segala macam permasalahan, kita sempat jatuh dong. Ya, ada teman-teman di sini, ada yang jatuh dalam dosa, ada yang jatuh dalam segala hal. Jangan kita terpuruk. Udah dosa, udah jatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa, udah terpuruk, nggak bangkit lagi. Enggak. Ini contoh yang baik dari Petrus. Petrus menyangkal Yesus, tetapi 3 kali dia menyangkal, dia 3 kali, artinya 3 poin, 3 titik. 3 kali dia melakukan hal yang sangat salah, tetapi dia restart, diteguhkan oleh Tuhan. 3 kali dia bangkit. Ya, coba lihat kiri kanannya. Ayo bangkit, bilang. Ayo bangkit. Ayo bangkit, ya. Nah, jadi ketika kita alami restart, saudaraku ya, itu ada sesuatu kekuatan yang baru. Ketika Petrus yang dulunya seorang pecundang, lari, ketika dia di restart oleh Tuhan, dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa. 3.000 orang sekali khotbah bertobat. Ya, luar biasa. Jadi ketika kita di restart, kita alami kekuatan baru untuk mencapai goal, keberhasilan. Itu janji Tuhan. Nah, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan lebih dalam lagi. Ada 3 step, ada 3 langkah agar kita mengalami restart you. Ada 3 langkah. Yang pertama, berhenti berpura-pura. Sama-sama bilang berhenti berpura-pura. Ya. Restart you dimulai ketika kita mengakui Tuhan. Aku tidak kuat lagi Tuhan. Saat kita membawa kekosongan kita kepada Tuhan, bukan untuk diperbaiki, tetapi untuk dilahirkan kembali. Makanya 2 Korintus 5:17, coba balik lagi ke ayat tadi. Dikatakan apa? Ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah new creation. Ketika kita di dalam Yesus, di restart lagi, kita bukan lagi yang lama diperbaiki, tetapi digantikan dengan versi yang baru.
Ini yang luar biasa, saudara. Kita menjadi ciptaan-ciptaan yang baru, new creation, ya. Nah, di Mazmur 51:12 di situ ada ayat Daud, ya, dia jatuh dalam dosa, seorang raja, dia jatuh dalam dosa yang sangat fatal pada waktu itu. Dia bilang begini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini ayat ditulis ketika Raja Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia bertobat dengan sungguh karena Daud jatuh sangat dalam. Dia jatuh dalam dosa pada waktu itu, dia melakukan perzinahan dengan Bathsheba. Ya, dia nangis datang kepada Tuhan, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui rohku. Ketika kita menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, kita tidak menutupi luka kita, dosa kita. Tuhan, aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan ganti yang baru. Ya, jadi jangan diintimidasi dengan dosa atau masa lalu kita, saudara. Dan kita nggak boleh berpura-pura. Ya, kita akui di hadapan Tuhan. Mau, saudara? Sama-sama katakan berhenti berpura-pura. Berpura-pura. Dengan kata lain, kita harus bertobat. Harus bertobat. Coba bilang sebelahnya, harus bertobat. Ya, harus bertobat. Ya, itu yang pertama, agar kita mengalami restart. Dan yang kedua, agar kita mengalami restart, isi ulang. Bilang isi ulang. Isi ulang. Nah, ya, kita akan baca di dalam Yesaya 40:29. Ya. Yesaya 40:29. Sama-sama baca 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, terus menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi ini isi ulang dari Tuhan. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Kita kadang lelah, tapi kita harus diisi ulang sama Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan buat kita dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ini artinya isi ulang. HP kalau di restart, oke, hidup lagi. Tapi kalau nggak dicas, mati lagi. Ya. Nah, HP mati lagi. Demikian juga rohani kita. Kita harus isi ulang. Every single day, setiap harinya. Melalui apa? Melalui doa, firman, pujian dan penyembahan. Setiap hari kita harus isi ulang itu, saudara. Ya, beberapa minggu yang lalu saya khotbah parameter Tuhan doa itu 1 jam. Saudara nanti baca di Alkitab. Ya, tidak tahankah engkau berdoa dengan aku 1 jam saja. Tapi oke lah, kalau kita baru mulai, yuk 30 menit. 30 menit bersama dengan Tuhan ini akan mengubah pola pikir saudara, menjadi semangat, ada kekuatan untuk menghadapi masalah dan pasti menang. Amin. Ya, mulai besok saudara mulai recharge diri saudara untuk melalui apa? Doa, baca firman, pujian dan penyembahan. 30 menit cukup. Itu akan merecharge saudara, itu akan menambah semangat, kekuatan untuk menghadapi semua masalah, dan ingat, jatah saudara pasti menang. Amin. Ada contoh, saudara. Contohnya nanti saudara baca di rumah di 1 Raja-Raja 19 ya. Di situ Elia sedang dikejar-kejar musuh. Ada musuhnya, ya Elia. Dia ketakutan, kemudian dia melarikan diri ke padang gurun. Dia sampai ke padang gurun dan dia capek, hopeless, ya, nggak ada harapan dan hampir mau mati. Karena padang gurun begitu panas, ya. Dan dia tertidur di bawah pohon ara. Kemudian ada malaikat yang membangunkan dia supaya dia cepat pergi lagi, karena kalau enggak musuhnya akan mendekat, pasti akan mati, dibunuh, ya. Terus yang lucunya gini, malaikat itu bawa apa? Ada yang tahu nggak ceritanya? Ada yang baca ayat ini? Bawa roti dan air. Tapi ada yang spesial, ya. Ini intermezzo aja. Rotinya roti bakar. Betul, saudara. Nanti saudara baca ya di 1 Raja 19 ayat 5 sampai 6. Dibawainnya rotinya roti bakar loh. Ya, nanti saya mau tanya sama malaikat di surga. Kat, dulu lagi pas ngasih roti ya sama ayat, kan roti bakar.
Saya mau tahu itu roti bakarnya, toastnya, dalam bahasa Inggrisnya kan toast atau grill, toast sandwich itu isinya apa? Atau blueberry, atau keju, atau coklat, atau tuna, ya. Toast ya. Karena luar biasa semua. Benar-benar dikasih roti bakar, nanti baca ya di rumah ya ayatnya. Itu seru. Dan itu menambah kekuatan buat si Elia ini. Roti bakar dan air itu menambah kekuatan sehingga Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau saudara pulang di tempat ini, antar capek, leles ya, saudara jangan beli nasi goreng, saudara jangan beli ayam goreng, beli roti bakar, ya toast. Pesanin satu buat saya. Itu akan menambah kekuatan buat kita semua. Ini intermezzo ya, saudara ya. Nanti kita tanya sama-sama di surga ya. Itu roti bakarnya isi apa? Sandwichnya isi apa nih? Apa coklat, keju atau blueberry ya? Nah, saudaraku, ketika tubuh jasmani mendapatkan kekuatan dari makanan dan minuman, tubuh rohani juga ketika di-recharge, ketika dikasih makan, ketika di-recharge lagi, isi ulang dengan apa tadi? Doa, firman, pujian dan penyembahan, itu akan menimbulkan satu kekuatan, semangat lagi, on fire lagi. Amin. Sama-sama katakan isi ulang. Isi ulang. Sama-sama bilang on fire. On fire. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kita baca di dalam Roma 12 ayat 2. Miliki identitas baru. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, dalam Roma 12 ayat 2 ini mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu artinya identitas yang baru. Stop, kita harus bilang kepada diri kita, kamu lemah, kamu gak bisa apa-apa, kamu penyakitan, aku gak bisa berbuat apa-apa, aku kalah, aku gak bisa. Kita gak boleh bilang gitu, saudaraku. Saat ini kita harus mulai setiap hari kita deklarasikan bahwa aku anak Tuhan, aku ciptaan yang baru, pikiranku diperbaharui, langkahku benar dan kuat, aku pasti berhasil, aku pasti berkemenangan. Amin. Ya, nggak boleh lagi bilang, aku mah penyakitan, leles, aku mah miskin, aku mah nggak bisa apa-apa tanpa daya. Ya. Tinggal iblis gak usah susah-susah menjatuhkan saudara. Kalau saudara bilang gitu, dia tinggal tiup aja, kalah. Tetapi mulai hari ini kita harus deklarasikan, aku anak Tuhan, aku ciptaan yang baru, pikiranku diperbaharui, langkahku benar dan kuat, aku pasti berhasil, hidupku pasti berkemenangan. Amin. Amin. Coba-coba bilang sama-sama saya, aku anak Tuhan, Aku anak Tuhan, aku ciptaan yang baru, aku ciptaan yang baru, pikiranku dibaharui, pikiranku langkahku benar dan kuat, benar dan aku pasti berhasil, pasti berhasil, hidupku pasti berkemenangan. hidupku pasti berkemenangan. Oh, lebih semangat lagi, coba semuanya bangkit berdiri. Coba bangkit berdiri. Oke, sama-sama bilang sama saya, aku anak Tuhan, Aku anak Tuhan, aku ciptaan baru, aku ciptaan pikiranku diperbaharui, pikiranku langkahku benar dan kuat, aku pasti berhasil, hidupku pasti berkemenangan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk, saudara. Khotbahnya belum beres. Ya, puji Tuhan ya. Dan saya percaya ketika langkah ini kita lakukan, kita jalankan, kita berhenti berpura-pura, artinya kita bertobat. Kemudian tadi apa yang kedua? Isi ulang melalui apa? Doa, firman, pujian dan penyembahan setiap pagi 30 menit cukup. Kemudian miliki identitas yang baru, pemikiran yang baru. Gak boleh lagi kita ada kata-kata negatif, apalagi buat diri kita. Amin. Maka saudara akan mengalami restart di dalam kehidupan kita. Nah, tidak kalah pentingnya dampaknya. Apa sih dampaknya kita di restart? Yang pertama dampaknya adalah pemulihan. Sama-sama katakan pemulihan. Pemulihan ini merupakan gini, luka lama nggak hilang, tetapi nggak ngontrol kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita punya luka lama, ya, itu mengontrol kehidupan kita, menjadi trauma.
Itu pasti, saudara. Contoh soal, kalau saudara pernah makan ya ikan peda, pernah makan ikan peda? Ya, ke bawah durinya, terus cocok di sini nih, di dalam. Sakit kan? Ada yang pernah ya saudara saya ya, cocok deh. Sakit. Dan mulai detik itu, keponakan saya nggak mau makan lagi ikan karena trauma. Biasa luka masa lalu seperti itu, saudara. Ya, ada trauma. Mungkin kita berbuat dosa atau gagal dalam hubungan, gagal di dalam usaha. Tetapi luka lama itu membuat kita malahan jadi bangkit. Seperti Yusuf, saudara. Yusuf pernah dikhianati, bahkan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Bayangin, saudara kandungnya mau bunuh Yusuf. Ada yang pernah mau dibunuh sama saudara? Itu parah banget ya. Itu parah banget. Ini dialami oleh Yusuf, ya. Tetapi dia bukannya membalas jahat dan dia jangan jahat, tetapi dia jadi berkat buat keluarganya. Keluarganya dipulihkan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Luka masa lalu itu malahan dia membuat Yusuf menjadi memberkati bangsa-bangsa. Itu pemulihan. Ketika kita di restart, ada pemulihan dalam kehidupan kita. Percaya. Yang kedua ada kekuatan baru. Sama-sama bilang kekuatan baru. Ini yang membuat mata rohani kita melihat gunung masalah bukan menjadi hambatan. Thank you, Ki. Memang agak batuknya dari minggu yang lalu ya. Tadi ada jemaat bilang, udah sembuh Pak. Ini hampir sembuh ya. Tapi saya percaya pasti sembuh. Nah, saudaraku, tadi apa yang kedua? Kekuatan baru. Jadi mata rohani kita, begitu kita di restart, kita tidak lagi melihat gunung masalah itu sebagai hambatan di depan kita. Tetapi kita melihat gunung masalah itu sebagai batu loncatan untuk ke tempat yang lebih baik. Ya. Itu kekuatan baru, saudaraku. Ya. Dan peluang-peluang baru yang selama ini tersembunyi, itu terlihat jelas. Sehingga kita tidak terus terpuruk, tetapi kita bangkit dan bersinar. Yang ketiga, yang terakhir, dampak dari riset itu adalah kebaikan Tuhan dilihat orang. Sama-sama bilang, kebaikan Tuhan dilihat orang. Mazmur 23 ayat 6 mengatakan, nggak usah dibaca ya, saya akan bacakan buat saudara. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi ada kebaikan Tuhan yang mengikuti kita, saudara. Ya. Ini janji Tuhan. Ketika kita di restart, dimulai lagi dengan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti kita. Ini yang dahsyat, ini yang luar biasa, saudara. Ya, dan kita harus alami. Ya, hidup kita merupakan satu bukti bahwa Tuhan memulihkan setiap orang percaya. Walau di tengah kesusahan, kesulitan, tetapi kebaikan dan kemurahan Tuhan akan terus mengikuti kita, saudara. Ya, dunia kita sekarang bukan hanya di dunia, tapi di Indonesia. Ya, menjadi satu masalah besar dunia ini ya, politik yang tidak baik, ekonomi yang sedang terguncang di Indonesia, kemudian banyak hal yang mempengaruhi hidup kita. Tetapi ingat, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan terus mengikuti setiap orang-orang percaya, setiap orang-orang yang di restart ulang. Ya, jadi biarlah saudara mengalami dampak dari restart itu, yaitu pemulihan, kekuatan baru, dan kebaikan Tuhan dilihat orang. Amin, saudaraku. Amin. Saya akan closing dengan sebuah perumpamaan, saudaraku ya. Saudara tahu burung Raja Wali? Nah, burung Raja Wali itu kalau kita lihat di gambar begitu gagah. Tetapi ada satu masa burung Raja Wali itu nggak bisa terbang karena bulu-bulunya menua. Biasanya umurnya saya lupa beberapa tahun, nanti saudara bisa cari di Google. Dia harus merontokkan bulu-bulu lamanya, dan dia harus menunggu bulu-bulu itu jadi lagi. Dan di proses yang cukup lama itu dia dengan sabar merasakan penderitaan, merasakan kesusahan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa sampai bulu-bulu barunya itu jadi lagi.
Dan apa yang terjadi saudara? Dia bisa terbang, bahkan terbang lebih tinggi lagi. Saat ini Tuhan bukan sedang menghukum saudara, tetapi dia sedang merestart saudara dan menggantikan versi saudara yang lebih baru, yang lebih kuat lagi. Amin, saudaraku. Ya, slide terakhir. Yuk, kita sama-sama restart ulang ya. Ini hanya simulasi aja, saudara ya. Coba saudara bayangkan di benak saudara ada tombol restart seperti ini. Tapi restartnya kehidupan saudara, ya. Oke? Udah? Udah? Oke? Sekarang semuanya sama-sama angkat tangannya. Coba tekan tombol restart, sama-sama bilang restart kalau udah ya. 1, 2, 3. Restart! Sekali lagi. Restart! Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Saya percaya ketika saudara restart ulang, ya, saudara akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apa yang rusak Tuhan akan perbaiki. Apa yang mati Tuhan akan hidupkan. Apa yang kurang Tuhan akan tambahkan. Dan yang belum ada Tuhan akan berikan buat saudara. Amin, saudaraku. Dan saudara percaya pemulihan pasti terjadi. Kekuatan baru akan diberikan. Dan kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan saudara menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang saudara untuk berdiri. Kau tak tebus dosaku, Kau kudusanmu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara, membuat hidup saudara baru, di-restart oleh Tuhan. Amin. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu menangani-Mu, pulihkan setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Kau selamatkan hidup. Sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama bilang kami menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu Yesus. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa darah-Mu. Berikan tepuk tangan untuk kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Pulihkan setiap kami Tuhan, jamah setiap pribadi pada saat ini. Oh Yesus, pulihkan Tuhan Yesus, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Kami percaya. Haleluya. Saudaramu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu,
kami semua dengan iman menekan tombol restart itu. Dan kami mau dibaharui dengan versi yang baru. Dan kami percaya kami akan melepaskan masa lalu kami. Kami terima masa depan yang cerah. Dan mulai detik ini kami menjadi ciptaan yang baru. Dan kami percaya kami membawa dampak ilahi dibuat sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tanamkan firman Tuhan dalam setiap hati orang yang mendengar. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBIS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBIS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBIS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBIS Kalvari Sukabumi. Hari Kamis depan kita akan ada House of Blessing jam 5:30 sore di GBIS Kalvari Sukabumi. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, jangan lupa daftar dulu dan hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Woman. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan Yesus. Kalvari Woman akan diadakan di GBIS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth edisi Kalvari Flix. Bagi kalian yang mau join buat nonton bareng dan dapetin pesan firman Tuhan dari filmnya, yuk kita tunggu di GBIS Kalvari Sukabumi jam 4 sore. So, stay tune and don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH, alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBIS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBIS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, I shall get there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBIS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diadarkan. Selamat memberi! Follow Instagram @GBIS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBIS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you! Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pengumuman, itu jadwal ibadah. Hari ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita responi. Mulai dari hari Rabu bisa hadir di sini ya, menghadiri ibadah doa jam 5 sore. Dan Kamis ini ada house of blessing di sini jadwalnya. Jadi yuk yang belum pernah join ya, Kamis ini kesempatan yang baik.
supaya kita terus tambah dikuatkan ya. Jumat ada Calvary Women buat para wanita yang tangguh, yang kuat, boleh hadir di tempat ini jam 5 sore. Yang youth jangan lupa hari Sabtu ya, jam 5 sore. Sabtu ini jam 4 ya, karena akan ada pemutaran film atau Calvary Flick. Hari Minggunya ada jadwal ibadah raya dan sekolah minggu jam 8 pagi. Hari ini juga saya bersuka cita di tengah-tengah kita ada hadir Ibu Heni dan juga Bapak siapa tadi? Pak Budi. Pak Samuel. Boleh berdiri di situ aja. Kita mau sambut ya. Terima kasih. Dan kiranya bisa juga gabung di House of Blessing kami sini, biar kita boleh terus sama-sama mendapat kekuatan baru ya. Puji Tuhan. Nanti datang juga ya warga Elsa Kamis. Ya. Nah, kita akan berdoa sekali lagi. Kita akan jalankan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan. Untuk pagi hari ini kami bisa hadir. Walaupun juga Tuhan Yesus secara fisik banyak yang pada saat ini mengalami mungkin sakit, Tuhan Yesus karena perubahan cuaca, tetapi kami percaya Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan kami semua, Tuhan Yesus. Bentar kami akan menjalankan persembahan, biarlah kami juga memberikan juga dengan hati yang tulus dan yang terbaik Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap pemberian-pemberian ini Tuhan, sehingga bisa terus memuliakan nama Tuhan dan terus dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan akan menyucikan setiap hati kami semua Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan. Persembahan dijalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Tiba saatnya kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Oh
kasih Tuhan Yesus, begitu dahsyat, Kau begitu luar biasa. Biarkan kami semua di-restart ulang, dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami yang datang dengan beban masalah, hari ini sudah Tuhan lepaskan. Kami yang datang dengan sakit, pasti Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami yang datang dengan semua problema kehidupan kami, masalah-masalah, kami tahu itu bukan sebagai penghalang untuk kami, tetapi untuk kami menjadi satu batu loncatan untuk ke sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Kami punya Tuhan yang selalu mendampingi kami sepanjang hidup kami. Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kami akan melihat pertolongan Tuhan, kami akan melihat penyertaan Tuhan, kami lihat penyediaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan Tuhan. Hari Minggu yang penuh dengan berkat ini, hari Minggu yang penuh dengan sukacita, dan kami akan akhiri ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.